Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam channel Dosen Coding. Nah, jadi pada seri video kali ini saya akan review website buatan saya sendiri ya. Jadi website ini merupakan website toko online yang nanti bisa digunakan oleh sebuah toko yang menjual beberapa produk. Nah, website ini dibangun menggunakan bahasa PHP tentunya menggunakan framework Laravel dan Livewire sebagai front end-nya. Jadi kita langsung front end-nya langsung dari Livewire sendiri, nggak pakai framework JavaScript. Nah, jadi rencananya source code web ini akan dibagikan secara open source ya. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik silahkan menghubungi email yang nanti akan ditaruh di deskripsi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa fitur dari toko online ini. Nah, secara umum toko online ini terdiri dari fitur yang sebenarnya biasa sih ya. Di sini kita bisa melihat daftar kategori. Nanti kalau misalkan kita login, kita bisa melakukan proses transaksi, termasuk di dalamnya adalah belanja gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ada juga bagian kategori paling populer. Kategori paling populer di sini diasumsikan adalah ketika sebuah produk itu sering dibeli user, maka kategori dari produk tersebut akan semakin naik tingkat popularitasnya. Sehingga 4 besar dari kategori yang paling populer akan di-highlight di beranda di sini. Sebenarnya di sini 4 besar ini ya memang di sini tuh saya masukannya cuma 4 ya. Jadi kalau misalkan nanti dimasukkan ada 5 ya jatuhnya nanti akan diambil 4 juga yang paling populer gitu. Nah, selanjutnya di sini ada big sale atau kalau misalkan kalian lihat di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu biasanya namanya flash sale ya. Di sini saya kasih nama big sale. Di sini itu nanti ceritanya gini, big sale ini admin daripada toko itu nanti bisa menambahkan beberapa produk yang memang memiliki tingkat diskon yang tinggi, kemudian si tokonya sendiri itu ada sebuah keinginan untuk meng-highlight supaya produk itu nanti ditampilkan di beranda gitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, di sini juga kita bisa lihat semua. Nah, ini kita bisa lihat semua. Kalau misalkan di sini ada banyak juga kita bisa lihat semua. Di sini juga terdiri fitur pencarian ya. Misalkan kita mau mencari sepatu. Nah, pencariannya di sini sifatnya real time. Terus kita misalkan mau filter sepatu yang harga minimalnya misalkan kita kasih 85.000 ya, supaya nanti ada yang tereliminasi. Nah, di sini akan secara otomatis dia mencari sepatu yang minimalnya 85.000. Begitu juga dengan harga maksimal. Misalkan kita mau maksimalnya 85.000 juga. Nah, makanya yang muncul cuma sepatu pria ini karena memang harganya di bawah 85.000. Oke. Kita masuk ke fitur selanjutnya ya. Fitur selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini seharusnya nanti sistem akan merekomendasikan beberapa produk yang memang produk tersebut sering dilihat oleh user. Jadi ketika misalkan user melakukan interaksi terhadap sebuah produk, termasuk di dalamnya melakukan detail produk, menambahkan ke keranjang, menambahkan ke wishlist, maka produk tersebut dan produk terkait, misalkan kita sering ngelihat sepatu, nanti akan direkomendasikan sepatu yang lainnya juga, kira-kira seperti itu. Terus di sini juga produk terpopuler ya, sama seperti kategori paling populer, jadi produk terpopuler minggu ini tuh diambil dari produk yang paling laris, yang paling banyak dibeli user selama 1 minggu, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada semua produk ya. Di sini menampilkan semua produk, cuma nanti di sini kalau yang di beranda ini nanti kita paginate cuma 8 aja. Kebetulan di sini produknya cuma 7. Misalkan kita lihat semua ya, seharusnya nanti akan tampil semua. Oke. Nah, selanjutnya kita coba login terlebih dahulu untuk menjalankan beberapa fitur yang memang hanya ada ketika user itu sedang login. Oke. Nah, setelah login kita akan mendapati beberapa ini ya pilihannya. Nah, kebetulan di sini Alamin ini dia itu sebagai admin. Ya kalau misalnya admin, si Alamin ini bisa membuka halaman administrasi toko, di mana bisa melakukan proses kelola produk, terus mengelola order dan
menambah sebuah produk itu sendiri. Kalau misalnya kita kelola produk ya, kita bisa menambah produk, bisa mengedit produk, bisa menghapus produk, hapus dari flash sale juga. Misalkan ya, kita hapus dari flash sale beberapa produk. Di sini kan sudah ada di flash sale, kita hapus. Nah, misalkan kita ganti dengan yang di sini. Ini kita tambahkan flash sale. Nah, nanti misalkan kita lihat di flash sale itu akan terganti. Nah, ini kan harusnya tadi yang sepatu itu, cuma di sini berubah menjadi jaket. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk yang sebagai administrasi toko, termasuk di dalamnya juga mengelola order gitu. Oke, ini nanti aja ya. Nah, selanjutnya coba kita login sebagai user biasa. Misalkan kita login lagi sebagai user biasa. Oke. Oke. Nah, di sini, kalau misalkan kita login sebagai user biasa, maka pilihan untuk administrasi toko itu sudah nggak ada ya. Karena di sini kan kita nggak bisa ngadministrasi toko, karena kan kita cuma pengguna biasa. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa di sini ada fitur rekomendasi. Nah, di sini kebetulan si Haris ini, dia itu sering, berinteraksi pada jenis produk jaket. Makanya di sini rekomendasinya itu cenderung ke jaket. Misalkan kita ubah ya, kita ubah dulu lah. Misalkan mau sepatu, di sini kan ada 3 sepatu ya. Misalkan kita ambil satu sepatu aja gitu. Kita detail, terus kita masukkan ke wishlist. Nah, kita bisa cek di wishlist ini, terus kita hapus jaketnya coba ya. Nanti secara otomatis jaket ini akan tereliminasi dari eh, rekomendasi. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul sepatu. Cuma di sini belum ya. Jadi kita perlu interaksi yang lebih banyak supaya nanti rekomendasi yang lain itu ya sepatu semua gitu. Coba kita fokus ke sepatu ini terlebih dahulu. Kita detail, terus kita kembali lagi. Coba kita lakukan proses berulang. Kita detail, kita kembali lagi. Oh iya, salah satu fiturnya juga kita bisa mengetahui ongkir dari setiap produk itu yang didasarkan pada lokasi kita. Jadi nanti ada halaman yang eee, kita bisa ngedit lokasi kita, termasuk nanti kita ngambil dari Maps ya. Nah, di situ nanti ongkirnya itu akan disesuaikan, misalkan lokasi kita berada di Tuban gitu. Misalkan tokonya ini katakanlah di Malang, maka nanti akan secara otomatis, akan total ongkir dari Malang ke Tuban dan didasarkan pada berat produk itu sendiri. Misalkan di sini sepatu ya. Nah, di sini ada ongkos yang bisa dikirim, ada 8.000, ada 12,5. Di sini kebetulan kita menggunakan Pos Indonesia. Cuma nanti kita bisa edit juga dengan JNE ataupun Tiki. Kenapa bisa kayak gini? Karena sistem ini tuh sudah terintegrasi dengan API Raja Ongkir. Kayak kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke sini dulu. Terus kita coba lihat rekomendasi ya. Oh, ini masih sepatu pria tadi ya. Coba kita coba kita detail lagi ya. Ini coba kita lagi lah. Kita lakukan interaksi lagi terhadap sebuah produk. Oke. Oke. Kita gini kan. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, masih ya. Misalkan kita interaksi ke produk ini sini. Kita kembali lagi, kita interaksi produk di sini. Coba kita lihat di sini. Kita reload terlebih dahulu. Nah, secara otomatis di sini akan direkomendasikan sepatu yang tadi sudah dilihat. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya coba kita jalankan beberapa fitur lainnya ya. Di sini selain fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga fitur untuk mengubah data daripada user itu sendiri. Nah, kebetulan di sini usernya itu sudah tak masukkan datanya. Coba nanti kita ubah data lah. Di sini ada beberapa data termasuk di sini email, kota, kabupaten, terus alamat lengkapnya, nomor telepon, nomor rekening, dan nama bank. Nah, kan di sini sistemnya itu terintegrasi dengan payment gateway ya. Kenapa di sini ada bank? Kenapa? Karena nanti ketika misalkan admin daripada sebuah toko itu ingin mengembalikan pembayaran, itu nanti dia bisa melalui nomor rekening ini. Misalkan produknya rusak atau nggak terkirim, nanti mengembalikan uangnya itu melalui rekening ini. Cuma nanti proses pembayaran produknya itu sendiri itu tetap dilakukan di payment Mitrans Gateway itu sendiri.
Coba misalkan kita ubah data ya, kita ubah datanya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita ubah nomor rekening aja lah, atau nomor telepon aja ya, misalkan kita tambahin 1 digit ini. Oke, simpan data. Nah, di sini akan ada notifikasi data berhasil diubah. Nah, ini nomor teleponnya berhasil kita tambahkan ya. Terus di sini juga bisa menambahkan lokasi Anda. Nah, lokasi Anda ini digunakan untuk pembeli dalam mengidentifikasi lokasi mana. Untuk yang digunakan untuk penjual dalam mengidentifikasi lokasi dari pembeli itu sendiri. Misal gini nih, kita mau beli sesuatu, kan kita sudah ada alamat ini ya. Cuma kan kadangkala, si jasa pengirim itu kadangkala masih bingung kalau misalnya kita hanya menggunakan alamat lengkap ini. Maka kita bisa menggunakan fitur, eee, lihat lokasi. Nah, fitur lihat lokasi sendiri itu kalau misalnya kita klik akan muncul, sebuah peta ya. Bentar ini masih belum jalan. Coba kita reload terlebih dahulu. Nah, di sini ada muncul sebuah peta. Misalkan tadi kan alamatnya Jombang ya, coba kita isi Jombang gitu aja lah. Kita coba cari, Jombang itu di mana ya? Kita gini kan terlebih dahulu, Ngawi. Nah, di sini misalkan kita tambahkan di sinilah, kita zoom terlebih dahulu daerah Jombang. Misalkan kita mau di sini, nah, oke. Kita klik ya, klik di sini. Nah, maka akan muncul button untuk send location. Ketika kita send location, maka secara otomatis lokasi berhasil ditambahkan. Misalkan kita lihat lokasi Anda, maka secara otomatis akan terfokus pada titik yang baru saja kita tambahkan. Oke, gitu aja. Nah, selanjutnya kita coba lakukan proses pembelian terhadap sebuah produk. Oke, kita misalkan beli ini ya, beli sepatu, gini aja deh, jaket beli hitam. Nah, misalkan, oh jangan yang ini deh. Coba kita, oh ya, ini ada satu fitur lagi ya. Ketika di sini, jaket pria hitam ini kan atribut daripada sebuah produk itu kan nggak ada variannya. Jadi ketika misalnya kita menambahkan ya, masukkan ke keranjang. Nah, di sini akan real time notifikasi keranjang bertambah satu, bisa. Oke. Kalau misalkan kita produk yang sepatu pria ini, nah coba kita tunggu ya. Oke. Di sini kan ada ukurannya. Nah, tadi tadi nggak ada ukurannya, kalau sekarang ada ukurannya. Misalkan kita mau menambahkan tanpa ukuran. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus menambahkan ukurannya terlebih dahulu. Jadi salah satu fiturnya lagi adalah kita bisa menambahkan sebuah varian daripada sebuah produk. Misalkan sepatu ya, sepatu ini emang nggak ada variannya, cuma satu, ya udah nggak usah ditambahkan itu. Misalkan kita tambahkan variannya, kita masukkan ke keranjang, produk telah dimasukkan ke keranjang, keranjangnya berubah menjadi 2 secara real time ya. Ingat, ini nggak di-reload, oke. Karena kita menggunakan konsep single page application menggunakan Laravel Layer, oke. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan ongkos kirim. Nah, ditambahkan ongkos kirim ini coba kita ini ya. Nah, di sini akan secara otomatis tergenerate biayanya. Kenapa? Karena di sini sudah terdeteksi, alamat kita sudah terdeteksi. Nah, untuk si alamat asal toko itu nanti kita, eee, default-kan di dalam codingan ya. Misalkan toko ini mau digunakan, di salah satu, eee, toko di kota Malang, nanti kita kasih default-kan bahwa nanti lokasinya itu di Malang gitu. Cuma nanti kalau yang kota tujuan, yang akan dikirim ke mana, itu nanti kita bisa isi di sini. Sebelum kita memilih, paket ongkir, kita pastikan dulu alamat benar. Pun seandainya misalkan belum benar, kita bisa ada fitur edit. Misalkan kita anggap sudah benar ya, karena sudah ditambahkan tadi. Kita tambahkan ongkos kirim. Nah, di sini keranjangnya akan hilang. Kenapa? Karena ongkos kirimnya sudah ditambahkan. Masuknya di mana? Masuk dilihat keranjang berdasarkan ongkos kirim telah ditambahkan. Kalau kita klik di sini, nah maka di sini akan muncul si ongkos kirim itu sendiri, si keranjang itu sendiri yang sudah ditambahkan ongkos kirim. Totalnya adalah ini di total, kemudian ditambahkan ongkos kirim. Nah, di sini juga ada kode unik ya. Nah, di sini total yang harus dibayarkan. Misalkan kita check out ya. Oke, sip, kita check out terlebih dahulu. Kita kasih catatan penjual. Misalkan eh, kirim bos gitulah. Nah,
Nah, setelah kita kirim, nah di sini akan muncul metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya kita sudah integrasikan dengan payment mitrans gateway ya. Jadi nanti akan secara otomatis bisa dibayar dengan beberapa platform. Bayar terlebih dahulu ya. Misalkan kita klik Pay, nah di sini akan secara otomatis menampilkan total belanjaan tadi. Di sini kebetulan 167 ya. Nah, ada saudara Haris, di mana Haris ini merupakan nama dari pembeli itu sendiri. Misalkan kita bisa milih di sini, bisa melalui Indomaret, bisa melalui Alfamart, atau dan lain-lain lah. Kita misalkan pilih yang gampang saja, kita bank BCA, di sini si akun number. Nah, secara otomatis akan tergenerate akun number yang nanti digunakan untuk melakukan pembayaran di ATM. Misalkan kita please complete payment. Di sini nanti akan secara otomatis terbayar jika memang kita sudah terbayar gitu. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan proses pemesanan terhadap sebuah produk, maka produk data daripada kita itu nanti nggak bisa diubah. Nah, contoh misal gini ya, kita masuk ke akun saya ini. Tadi kan ada ubah data, kita nggak bisa ubah data. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita ubah data, bakal mempengaruhi total ongkir itu sendiri, sementara kita sudah mengfikskan total pembayaran. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan mau ubah data, kalau pesanannya itu belum dikirim ya. Nanti kalau misalkan udah dikirim, baru bisa ditambahkan datanya lagi, bisa diedit datanya lagi. Coba kita masuk ke sini terlebih dahulu, kita lihat status ya. Di sini kan tadi kan masuknya tuh di ini ya, tadi kan setelah di checkout masuk di pembayaran ya. Terus kalau kita lihat data order saya, nanti akan muncul beberapa pesan order, beberapa informasi order. Misalkan kita lihat status di sini, ada virtual akun, ada bank, menunggu Anda melakukan pembayaran. Nah, di sini misalkan kita lakukan proses pembayaran ya, kita menggunakan BCA virtual akun ini. Kok nggak ada ya? Coba kita, ini masalahnya nggak Google, oke. Kita masukkan di sini. Sorry, kan ini. Kita masukkan Google, terus virtual akun, sandbox. Nah, ini coba kita lakukan proses pembayaran di sini. Ini hanya simulator ya. Jadi nanti ini kok masih tahap sandbox yang dimana kita bisa melakukan fake pembayaran gitu. Kita kopaskan terlebih dahulu virtual akunnya, terus kita taruh di sini, kita incur. Nah, secara otomatis akan muncul total yang harus dibayar sesuai yang di sini. Misalkan kita bayar, oke ya, payment sukses. Berarti udah sukses nih bayarnya ini. Ketika kita reload, maka secara otomatis akan statusnya berubah, baru berhasil dilakukan. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan pembayaran itu berhasil dilakukan? Ketika dilihat dari sisi admin, nanti akan muncul data order itu sendiri. Coba misalkan kita di sini masuk sebagai admin ya. Oke, kita lakukan terlebih dahulu. Kita masuk sebagai admin. Oke. Nah, kita bisa ke administrasi toko ya. Kita bisa kelola order. Nah, di sini ada beberapa pesanan. Ini yang tadi ya, jaket pria hitam, sepatu pria, total 167. Itu yang tadi. Nah, di sini ketika misalkan kita detail, itu akan muncul beberapa informasi, termasuk di sini lokasi pembeli juga. Nah, lokasi pembeli ini mana? Jombang, sama kayak tadi gitu. Misalkan kita mau mengirim ya, mau mengirim barang ya. Misalkan kita mau ngirim barang, kita harus kirimkan nomor resinya. Nomor resi dari jasa pengiriman kita ini kan kirim barang. Oke, nah pesanan telah dikirim. Ketika misalkan kita lihat dari sisi pengguna, kita logout terlebih dahulu ya. Logout. Kita lihat dari sisi pengguna. Ini. Oke. Misalkan kita masuk ke, nah data order saya. Ini sudah kosong. Kenapa? Karena pesanannya udah dikirim. Berarti ordernya udah selesai. Kita masuk ke belanja. Nah, di sini pesanan telah dikirim. Nomor resi sekian. Nah, ini bisa dicek. Bisa dicek di cek resi ya. Nah, kalau misalnya udah terima, bisa konfirmasi telah diterima. Oke, kira-kira seperti itulah. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akhiri dulu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama source code ini, bisa di
email, bisa mengirim pesan ke email saya nanti yang akan saya tampilkan di deskripsi, oke? Terima kasih.